Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran statistika di Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah YAID Ciamis. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis komparatif double mean berpasangan, tetapi untuk non-parametriknya dengan menggunakan rumus Wilcoxon. Ini sebenarnya sudah disampaikan pada minggu sebelumnya bahwa komparatif dua sampel itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang berpasangan, yang kedua ada yang independen. Bahasan kita itu masih pada yang berpasangan. Jadi kita masih membahas yang datanya berasal dari sumber data yang sama. Ini sumber datanya sama, kemudian kita memperoleh dua sampel atau dua rata-rata. Yang pertama pretest, yang kedua post-test. Nah, kita masih membahas tentang dua sampel yang berpasangan. Kita belum melangkah kepada yang independen. Kita masih membahas yang berpasangan, tetapi pada pertemuan ke-11 ini kita membahas untuk yang non-parametrik. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa statistik parametrik itu jika datanya berdistribusi normal. Sedangkan non-parametrik itu digunakan jika datanya berdistribusi tidak normal. Pada minggu yang lalu, minggu ke-10, kita membahas tentang dua sampel berpasangan tapi yang parametrik, yang berdistribusi normal, yaitu menggunakan t-test ya. Dan pada minggu ini kita komparatif dua sampel berpasangan tetapi datanya tidak normal. Berarti menggunakan Wilcoxon ini ya. Nah, ini posisi kita pada saat ini. Jenis datanya adalah ordinal ataupun sebenarnya interparasio juga bisa, tetapi yang non parametrik. Jadi bisa data ordinal ataupun datanya interparasio tapi non parametrik. Artinya distribusi datanya tidak normal. Jadi kalau distribusi datanya tidak normal, maka menggunakan rumus atau metode Wilcoxon atau tes Wilcoxon ya. Nah, ini untuk dua sampel berpasangan. Jadi untuk non parametrik atau datanya yang tidak normal, pengujian hipotesis dua sampel berpasangan menggunakan Wilcoxon test. Ini fokus kita pada minggu ini ya, akan membahas statistik non parametris dua sampel berpasangan dengan tes Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan untuk data yang berbentuk ordinal atau berjenjang. Nah, uji Wilcoxon ini juga merupakan alternatif bagi pengujian perbedaan dua rata-rata yang berpasangan non-parametrik. Jadi, selain digunakan untuk menguji data yang berbentuk ordinal, dia juga bisa digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang dependen atau yang berpasangan yang non-parametrik walaupun datanya berasal dari atau berbentuk interparasio. Jadi merupakan alternatif untuk menguji dua mean, perbedaan dua mean yang berpasangan yang kebetulan datanya tidak normal. Nah, statistik non-parametrik merupakan pengujian hipotesis untuk sampel yang sebaran datanya tidak normal. Langkah-langkah uji Wilcoxon.
Yang pertama, buat tabel yang memuat skor berpasangan dalam dua kolom, yaitu X1 dan X2. Kemudian hitung perbedaan antara dua skor berpasangan atau selisih antara dua skor yang berpasangan. Kemudian yang ketiga, jika setelah dihitung selisihnya terdapat nilai 0, maka abaikan dalam perhitungan. N kurangi dengan jumlah N yang perbedaannya 0. Kemudian yang keempat, urutkan hasil perbedaan dengan mengabaikan tanda negatif dan positif dan berikan peringkat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang kelima, jika terdapat nilai yang sama, maka peringkat dijumlahkan dan dibagi frekuensi nilai tersebut. Kemudian yang keenam, berikan tanda perbedaan sesuai untuk tingkat perbedaan tertentu. Jumlahkan peringkat yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Nilai yang paling kecil di antara jumlah peringkat yang bertanda positif dan bertanda negatif adalah yang dijadikan acuan dalam menguji hipotesis. Kemudian yang kesembilan, mencari nilai kritis pada tabel berdasarkan pengujian dua pihak. Nilai alfa pengujian berdasarkan pihak pengujiannya, satu pihak atau dua pihak. Kemudian nilai alfa dan jumlah N. Kemudian membandingkan nilai perhitungan dan nilai kritis. Dasar pengujiannya, jika nilai perhitungan lebih besar dari nilai kritis, maka H0 diterima. H0 diterima. Dan jika nilai perhitungan lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Ini dasar pengujiannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan ya, supaya nanti lebih jelas langkah-langkahnya. Contoh, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa sebelum dan setelah menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, kalau ada kata-kata sebelum dan setelah, ini menunjukkan bahwa data ini adalah data yang berpasangan. Artinya bersumber dari data yang sama, tetapi diambil sebelum pretest dan setelah post-test. Jadi makanya ini disebut dengan double mean berpasangan. Diasumsikan data berdistribusi tidak normal. Ini sebenarnya untuk mempermudah saja dalam soal ya. Data berdistribusi tidak normal. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, ketika nanti kalian melakukan penelitian, sebelum menentukan pengujian apa yang akan digunakan, yang harus dilakukan adalah uji normalitas dulu. Jadi seharusnya di soal ini seharusnya peneliti itu melakukan uji normalitas dulu terhadap dua data ini. Oh, ternyata setelah diuji normalitas, datanya tidak normal. Nah, maka gunakan Wilcoxon untuk pengujiannya, karena datanya berpasangan, kemudian berasal dari sebaran data yang tidak normal. Nah, dari 11 siswa yang dipilih secara random diperoleh data seperti tabel di samping. Ini datanya ya. Pertanyaannya silahkan dibaca. Ini sudah biasa seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi tulis hipotesisnya, kemudian bagaimana hipotesis tersebut secara formal, kemudian uji hipotesis dengan membuat tabel penolong perhitungan, kemudian uji hipotesis pada tingkat signifikansi alfa 0,05, tulis kesimpulan statistiknya, tulis kesimpulan penelitiannya. Nah, rumusan hipotesisnya berdasarkan
pertanyaan yang tadi di atas. Hipotesis statistiknya ini ya, tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa sebelum dan setelah menggunakan metode diskusi kelompok. Seperti biasa, pada hipotesis statistik itu selalu menafikan atau menihilkan dengan adanya kata tidak ada perbedaan, tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa sebelum dan setelah menggunakan metode diskusi kelompok. Sementara di hipotesis penelitiannya terdapat perbedaan, berarti ini ada perbedaan keterampilan sosial siswa sebelum dan setelah menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, secara formal hipotesis bisa ditulis H0.2 μ1 atau rata-rata populasi 1 itu sama dengan rata-rata populasi 2. Hipotesis alternatifnya μ1 tidak sama dengan μ2. Karena di sini terdapat perbedaan, berarti tidak sama dengan. Kalau ini tidak terdapat perbedaan, berarti sama dengan. Nah, sebagaimana langkah-langkah tadi, yang pertama kali kita buat adalah tabel. Nah, buatlah tabel seperti pada slide ini. Ada X1 berarti ini sebelum, X2 berarti sesudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah cari selisih X1 dan X2. Cari selisihnya. Yang ini X2 dulu ya. X2 dikurangi X1 positif 5 hasilnya. Kemudian 94 dikurangi 98 negatif 4. 78 dikurangi 76 plus 2. 98 dikurangi 90 plus 8 sampai yang terakhir ya. 85 dikurangi 85 hasilnya 0. Nah, karena hasil perbedaan nilai yang terakhir ini adalah 0, ini ya. Karena hasil perbedaannya atau selisihnya antara X1 dan X2 ini adalah 0, maka data ini dibuang. Maka data yang ke-11 ini dibuang karena ini hasil selisihnya adalah 0. Maka jumlah data yang asalnya adalah 11 dikurangi 1 menjadi berapa? 10. Jadi N-nya nanti tinggal 10 ya. Nah, setelah diketahui selisihnya, kita copy dulu ya kolom ini. Kolom selisih X2 dikurangi X1 ini kita kopikan. Kemudian setelah dikopikan, kita urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Di sini yang terkecil, kalau ini sudah dibuang ya, berarti yang terkecil adalah plus 1, kemudian plus 2, plus 2-nya ada 2 ya. Ini plus 2, plus 2. Ada 2. Kemudian plus 3, kemudian negatif 4, negatif 4. Ya, ini sudah dipindahkan ke sini. Kemudian ini ada plus 5, kemudian ada negatif 5, sudah dipindahkan, plus 5, negatif 5. Kemudian ada plus 8, ya. Kemudian ada plus 9. Sudah ya semuanya. Nah, setelah diurutkan data ini, kemudian kita kasih peringkat dari 1 sampai 10. Berarti ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, sampai peringkat 10. Jadi yang langkah pertama yang dilakukan adalah urutkan dulu peringkat ini ya. Urutkan selisih X2 dikurangi X1 ini. Setelah diurutkan selisih ini, kemudian kasih peringkat 1 sampai 10. Nah, setelah dikasih peringkat, untuk data yang sama seperti ini, kemudian ini, datanya kan sama ya.
Ini 2, 4, 4, 5, 5. Itu jumlahkan dulu peringkat yang ini. Ini karena 2-nya ada 2, peringkatnya 2 dan 3, maka jumlahkan. 2 dan 3 adalah 5, kemudian 5 dibagi 2, 2,5. 4-nya ada 2, kebetulan 4 peringkatnya 5 dan 6. Maka 5 dan 6 ini jumlahkan kemudian bagi 2. 11 dibagi 2 berarti 5,5. 5-nya di sini ada 2, peringkatnya 7 dan 8. 7 dan 8 jumlahkan, hasilnya 15. Kemudian bagi 2 menjadi 7,5. Nah, setelah itu berdasarkan tabel yang warna hijau ini, masukkan peringkatnya. Berarti kalau 5 di sini, 5 itu adalah 5,5. Nanti di sini ditulis 5,5. 4 itu 5, maaf salah ya tadi salah. Maaf. Positif 5 itu adalah 7,5. Ini positif 5, peringkatnya adalah 7,5. Berarti nanti 5 peringkatnya 7,5. 4, ini 4, peringkatnya adalah 5,5. Kemudian saya cecelok ya. Ini positif 9. Positif 9 itu peringkatnya adalah 10. Kemudian positif 2. Positif 2 itu nilainya adalah peringkatnya 2,5. Nah, ini yang sudah dimasukkan ya. Positif 5, 7,5. Ini untuk ngecek saja. Positif 3, ini positif 3, nilainya 4. Peringkatnya 4. Kemudian positif 2, ini positif 2, peringkatnya 2,5. Oke. Negatif 4, peringkatnya 5,5. Nah, ini salah ya. Ini salah. Yang benar adalah ini, 5,5. Baik. Nah, setelah di peringkat ini dimasukkan, kemudian masukkan peringkat yang positif saja. Di sini peringkat yang positif saja. Di sini peringkat yang negatif saja. Berarti plus 5 masuk sini, negatif 4 masuk ke kolom yang negatif. Ini positif, positif, positif masuk ke kolom yang positif. Negatif 4 masuk ke kolom yang negatif. Positif 9 masuk ke peringkat yang positif. Kemudian negatif 5 masukkan peringkatnya ke kolom yang negatif. Positif 2, positif 1 berarti masuk ke kolom peringkat positif. Nah, setelah itu jumlahkan peringkat yang positif ini, jumlahkan. Ternyata jumlahnya adalah 36,5. Kemudian untuk yang peringkat negatif, jumlahnya adalah negatif 18,5. Nah, nilai yang paling kecil di antara jumlah peringkat bertanda positif dan bertanda negatif adalah yang jadikan acuan dalam menguji hipotesis. Berarti mana nih dari peringkat positif dan peringkat negatif yang nilainya paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah yang peringkat negatif, yaitu 18,5. Nah, karena jumlah peringkat negatif yang paling kecil yaitu 18,5, maka nilai ini digunakan dalam pengujian hipotesis sebagai T hitung. Maka nilai T hitungnya adalah 18,5. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai T kritis dengan menggunakan critical value of Jackson Cyanide Rank Test. Jadi
menggunakan tabel Wilcoxon ya. Nah, berdasarkan pengujian dua pihak, karena tadi kan sama dengan ya, di hipotesisnya itu kan sama dengan, kemudian pernyataan hipotesisnya terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan, itu menunjukkan bahwa pengujiannya adalah dua pihak atau two tail ya, dua pihak ke kanan dan ke kiri. Nah, jumlah n-nya adalah 10, jumlah n-nya 10, kemudian alpha-nya 0,05, diperoleh T kritisnya adalah 8. Coba lihat ke sini, pengujiannya dua pihak ya, pengujiannya dua pihak, kemudian alpha-nya 0,05, kemudian n-nya 10, diperoleh nilai T kritisnya adalah 8. Karena T hitungnya itu 18,5 tadi ya, sudah lebih besar dari T kritis, yaitu T kritisnya adalah 8, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini sebenarnya adalah kesimpulan statistik ya. Karena T hitung yaitu 18,5 lebih besar dari T kritis yaitu 8, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini kesimpulan penelitiannya. Maka tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa sebelum dan setelah menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, bagaimana jika ukuran sampelnya besar lebih dari 30? Sementara pada tabel Wilcoxon itu terbatas n-nya itu hanya sampai 30. Jadi di tabel Wilcoxon ini n-nya itu terbatas hanya sampai 30 saja. Bagaimana jika n-nya lebih dari 30? Nah, jika n-nya lebih dari 30, maka untuk pengujian hipotesisnya menggunakan rumus. Jadi, jika n-nya lebih dari 30, untuk menguji hipotesis komparatif double mean berpasangan non-parametrik dengan menggunakan Wilcoxon test, maka digunakan rumus. Ini rumus yang digunakannya ya. Z sama dengan T dikurangi mu T per sigma T. Nah, sama dengan T dikurangi N kali N plus 1 kurung dibagi 4. Kemudian dibagi lagi dengan akar N kurung N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24. Di mana T adalah nilai T hitung, N adalah jumlah anggota sampel. Nah, walaupun yang tadi itu datanya hanya 10, kita bisa cek dengan menggunakan rumus ini juga. Jadi, memang rumus ini untuk N memfasilitasi N yang lebih dari 30 atau jumlah sampelnya lebih dari 30. Tetapi yang di bawah 30 pun bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita coba ya. Ini rumusnya, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita hitung ya. Ini T hitungnya tadi adalah 18,5. N-nya adalah 10 ya. Berarti tinggal masukkan saja 18,5 dikurangi 10 dikali 10 plus 1 dibagi 4 dibagi lagi akar 10 kali 10 plus 1 dikali 2 kali 10 plus 1 dibagi 24. Hasilnya adalah negatif
0,918. Jadi ini hasilnya. Jadi walaupun hasilnya adalah negatif 0,98. Nah, jadi walaupun kita menggunakan rumus, kita tetap menghitung selisih X2 dan X1. Kemudian kita juga melakukan mengurutkan selisih tersebut, kemudian memberikan peringkat sampai kita menemukan jumlah peringkat positif dan jumlah peringkat negatif seperti yang tadi dilakukan ya. Karena kita butuh nilai ini, butuh nilai T hitung yang berdasarkan dari tabel. Nah, dengan demikian Z hitung adalah negatif 0,918. Nah, kemudian menentukan nilai Z tabel. Caranya adalah tentukan dulu signifikansinya berapa. Tadi di soal sudah disampaikan bahwa signifikansinya adalah 0,05. Ya, signifikansinya 0,05. Nah, karena pengujiannya adalah pengujian dua pihak, ke kiri dan ke kanan, tadi kan sudah disampaikan two tile ya, maka 0,05 ini dibagi 2. Hasilnya adalah 0,025. Nah, setelah diketahui alfanya yaitu 0,025, kita langsung menuju tabel Z. Carilah di area Boolean 0,025. Nah, ternyata di sini ada ya. Jadi kita nyarinya adalah area Boolean-nya dulu ya. Oh, ini ada 0,025. Nah, setelah itu, setelah ditemukan area Boolean 0,025, tarik ke sebelah kiri, lihat nilai Z-nya. Oh, ternyata nilai Z-nya adalah 1,96. Nah, ini nilai Z-nya. Nah, maka berdasarkan tabel Z tersebut dengan mempertimbangkan alfa 0,025 diperoleh nilai Z tabel atau Z kritis plus minus 1,96. Kenapa di sini plus minus? Karena ini pengujiannya adalah dua pihak, ke kiri dan ke kanan. Nah, jika digambarkan dalam kurva, ini Z tabelnya ya, plus 1,96 dan negatif 1,96. Jadi dia dua pihak, ke kiri dan ke kanan. Jadi pertama kali kita tentukan dulu posisi Z tabel. Ini diperkirakan di sini Z tabelnya. Kemudian kita tarik garis ke atas, kemudian diarsir. Ya, seperti biasa. Ini juga sama, tarik ke atas, lurus ya. Kemudian diarsir. Nah, daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0. Daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Nah, setelah menentukan posisi Z tabel, kemudian tentukan posisi Z hitung. Z hitungnya adalah negatif 0,98. Kalau ini 1,96, negatif 1,96, maka kalau posisi nolnya ada di sini, berarti Z hitung diperkirakan posisinya ada di sini. Karena ini kan hampir 2, ini hampir 1 ya. Berarti 1, 2 gitu. Maka posisinya diperkirakan di sini untuk Z hitung dengan nilainya 0,918. Berdasarkan kurva ini, maka posisi Z hitung berada pada daerah penerimaan H0
karena dia berada pada daerah yang tidak diarsir. Berarti secara statistik kita sudah bisa membaca bahwa sebenarnya H0 itu diterima. Kenapa H0 diterima? Karena posisi Z hitung itu berada pada daerah penerimaan H0. Nah, kesimpulan statistiknya, karena Z hitung yaitu negatif 0,98 lebih besar dari Z tabel yaitu negatif 1,96. Nah, ingat ya, ini ada tanda negatifnya. Jadi jangan fokus ke angkanya, tapi fokus ke negatifnya juga. Jadi di nilai negatif itu, kalau kita membandingkan negatif 1 dengan negatif 2, itu lebih besar negatif 1 dibandingkan negatif 2. Gitu ya. Kalau dalam istilah lebih simpelnya, punya hutang 1 itu lebih kecil daripada punya hutang 2. Nah, kebalik, punya hutang 1 itu lebih besar daripada punya hutang 2. Nah, oleh karena itu negatif 0,918 itu lebih besar nilainya dibandingkan negatif 1,96. Karena lebih besar, maka H0 diterima dan HA ditolak. Atau cara menyimpulkannya bisa juga dengan menggunakan kurva ya. Karena Z hitung berada pada daerah penerimaan H0, ini sesuai pada kurva yang ini ya. Ini Z hitung berada pada daerah penerimaan H0. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulan penelitiannya, tidak terdapat perbedaan antara keterampilan sosial siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode diskusi pada alfa 0,05. Ini ada latihan, silahkan dikerjakan. Seperti biasa, nanti kumpulkan pada Google Classroom. Seorang guru ingin mengetahui apakah motivasi belajar siswa setelah menggunakan media Big Books lebih baik daripada sebelum menggunakan media Big Book. Diasumsikan datanya berdistribusi tidak normal. Nah, dari 10 siswa diperoleh data seperti pada tabel di sebelah kanan. Nah, ini pertanyaannya seperti biasa. Tulis hipotesisnya, tulis hipotesis secara formal, kemudian buat tabel penolongnya, uji hipotesis pada alfa 0,05, tulis kesimpulan statistiknya, dan tulis kesimpulan penelitiannya. Baik, demikian pembelajaran kita pada pertemuan ke-11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.